Itu pertama dulu. Kemudian untuk menghitung, oke, saya masuk dulu ya, apa sih gunanya gitu ya. Kemarin kan kita belajar air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, atau air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, ya. Jadi kita konsepnya sama, kita menggunakan konsep energi juga dalam perhitungan konsep dengan efektif. Kemudian untuk aplikasinya itu kita digunakan pada analisis penurunan daya dukung, stabilitas, sama tekanan tanah lateral. Jadi hampir semua permasalahan geoteknik itu kita menggunakan konsep tegangan efektif gitu ya. Jadi Anda mesti belajar, kalau Anda membaca masuk nanti TA-nya mengambil geoteknik, maka konsep ini Anda harus kuasai luar kepala gitu ya. Karena dibilang susah, enggak susah kok, gampang menurut saya sih. Ya, asal paham. Jadi gini, bagaimana cara menghitung tegangan dulu ya, kita bicara tegangan. Bagaimana menghitung tegangan dalam tanah? Terlepas dari tegangan itu total atau efektif gitu ya. Karena ada dua tadi, konsep tegangan total sama konsep tegangan efektif. Terlepas dari dua itu, kita diminta untuk menghitung tegangan pada tanah, ya, tegangan. Nah, tegangan pada tanah itu formulanya gampang sekali, cuma gamma kali H. Ya, sekali lagi, tegangan yang punya pada tanah itu gamma kali H. Saya lihat sini nah ini, lihat sini semua, tegangan ya. Jadi kalau saya punya tanah pada tanah seperti ini ya, tanah pada seperti ini, gitu ya, ini tanah permukaan tanahnya, ini misalkan tanah kerasnya, gitu ya. Kemudian tanah ini punya ketebalan sebesar, saya bilang aja ketebalannya adalah misalkan L, misalkan ya. Kemudian saya saya diminta untuk menghitung berapa tegangan pada sampel tanah di kedalaman H dari permukaan tanah. Jadi saya minta tegangan. Nah, pertanyaan berapa tegangannya? Itu konsep tegangan. Jadi kita pasti diminta untuk menghitung berapa tegangan pada kedalaman tertentu dari permukaan tanah. Oke, saya kayaknya startnya nggak bisa dari sini dulu. Saya mundur lagi. Apa? Saya mundur lagi ya. Saya ke sini, saya new saja. New slide. Sebentar, security more. Nah, sudah lah, oke, hapus ini aja ya. Saya klik all dulu, saya hapus. Oke. Jadi saya pernah cerita ya, tanah itu kan punya bentuk ya, tanah itu punya ukuran butir namanya ya. Tanah itu bentuknya nggak beraturan, gitu ya, gitu, itu butir tanah. Masalahnya kalau Anda mengikuti teori mekanika di struktur, maka untuk menghitung tegangan bentuknya harus beraturan. Kalau tanah itu bentuknya nggak beraturan, sedangkan ilmu mekanika itu muncul duluan dibandingkan ilmu geoteknik. Jadi untuk menghitung tegangan yang bekerja pada butir tanah yang nggak beraturan seperti ini, maka saya harus melakukan simplifikasi. Saya buat permudah. Jadi bentuknya ini akhirnya dibuat seperti bola-bola. Nah, bola-bola begitu, seperti di slide yang kedua ya. Nah, bentuknya dibuat begini. Ya. Jadi dibuat seperti ini kenapa, Pak? Biar mudah, biar gampang kita pahami gitu ya. Kalau bola kan tegangan-tegangan bisa kita gambarkan. Cuma kalau beraturan kan susah. Kalau beraturan seperti ini kan sulit menggambarkannya. Mana tegangan gesernya, mana tegangan normalnya, susah sekali.
seperti bola-bola seperti itu. Ini pun untuk Anda ketahui masih susah. Kenapa? Kebayang saya punya bola, ya, ini angkat bola ya. Nah, bola mana kita bisa tegangan normal aja. Tegangan normal adalah tegangan yang bekerja tegangan lurus bidang. Ya. Tegangan normal adalah tegangan yang bekerja pada tegangan lurus bidang. Sekarang kalau saya diminta untuk menggambarkan tegangan normal di bola ini, maka tegangannya seperti ini dong. Nah, gitu. Tergantung bidangnya. Gitu. Yang jadi masalah, Pak, arahnya mana, Pak? Ya, arahnya semua arah, kayak bola aja. Jadi di banyak arah. Ini pun menjadi kesulitan. Kenapa? Arahnya kita nggak besarnya oke, tapi arahnya menjadi masalah. Jadi mengubah bentuk pertama menjadi ke bentuk kedua ini bukan tanpa masalah, masih bermasalah. Akhirnya apa? Akhirnya kita ubah lagi nih. Bentuk ini kita ubah menjadi bentuk ketiga. Bentuknya apa, Pak? Kita sesuaikan dengan koordinat kartesiannya. Jadi kita dengan sumbu kartesiannya. Jadi kita sesuaikan, kita punya 3 dimensi gitu ya. Nah, gitu x, y, z. Ya, x, y, z gitu ya. Bentuk ini kita ubah ke bentuk yang bisa mengikuti pola seperti ini gitu. Bentuk apa yang mengikuti pola seperti itu? Bentuknya adalah kubus. Nah, gini. Jadi nggak beraturan tadi menjadi bola, menjadi kubus. Kalau kubus, kita menggambarkannya enak. Tegangan normalnya begini arah, ini disebut sebagai sigma vertikal. Ini kita sebut sebagai sigma horizontal, tegangan horizontal. Kemudian ke sini kita sebut sebagai sigma lateral. Sigma tegangan vertikal, tegangan horizontal, dan tegangan lateral. Oke. Jadi kebayang ya, kalau dengan kita ubah menjadi kubus, maka tegangan-tegangan tadi bisa kita identifikasi secara lebih mudah gitu. Arahnya pun lebih enak gitu. Bidangnya pun lebih mudah buat kita. Ya. Tapi yang mesti Anda paham ya, bentuk ini itu salah. Mengubah bentuk menjadi seperti kubus itu salah gitu. Nggak tepat. Kalau masalah nanti banyak marah lagi ya. Nggak tepat karena aslinya itu begini. Aslinya itu ini. Bukan ini. Tapi ini yang bisa terbaik yang bisa kita lakuin gitu. Jadi maksud saya gini, kalau Anda melakukan analisis di geoteknik, analisis rekayasa tanah, analisis desain fondasi, apapun itu, hati-hati. Konsep yang Anda gunakan itu nggak sepenuhnya benar. Konsep yang Anda gunakan itu adalah masih sudah merupakan simplifikasi dari yang kompleks gitu loh. Jadi jangan terlalu berani menghitungnya ya. Nanti Anda paham maksud saya berani itu apa ya. Tapi saya sudah sampaikan dari awal, ada di masih di perkuliahan awal, konsep yang kita anut adalah konsep yang merupakan simplifikasi dari yang kompleks. Yang kita harap yang simplifikasi ini bisa mewakili yang kompleks. Ya, harapannya seperti itu. Apakah seperti itu, Pak? Ya, enggak 100%. Coba paling enggak ini bisa menggambarkan perilaku tanahnya. Ya, makanya wajar kalau misalkan apa yang kita hitung dengan apa yang kita terjadi di lapangan itu ada beda-beda dikit lah. Itu wajar. Kalau sama malah aneh. Ya, jadi ini tegangan ya. Jadi sekarang saya punya 3 tegangan nih. Ya, ini disebut sebagai sigma vertikal. Tegangan itu simbolnya sigma ya. Karena arahnya vertikal, maka ini sigma vertikal. Atau kalau bisa ada beberapa textbook yang menyebutnya sigma arah 1. Arah 1 itu arah vertikal. Kemudian ada lagi sigma horizontal, karena arahnya horizontal. Ini disebut juga sigma arah 2. Arah 2 itu arah horizontal. Kemudian ada lagi yang menyebut sebagai arah ketiga, sigma 3. Sigma 1, sigma 2, sigma 3. Ya. Oke.
Jadi kita sekarang dengan simplifikasi seperti ini kita buat sebagai kubus, maka sekarang tegangan yang bekerja pada bukti tanah saya itu ada 3 sekarang. Sigma 1, sigma 2, dan sigma 3. Sigma V, sigma H, dan sigma L. Oke. Ini disebut sebagai triaksial. Ya, aksial. Nah, karena terdiri atas sigma 1, sigma 2, dan sigma 3. Mudah-mudahan Anda nggak bosan dengan teorinya ya, tapi ya mau nggak mau Anda mesti belajar. Oke. Sesudah disimplifikasi seperti ini, kita tuh masih kesulitan juga gitu loh. Udah dimanjain begini masih kesulitan juga, masih ngeluh kita. Pak, masih susah Pak ngitungnya Pak. Kenapa? Karena di laboratorium sulit untuk memodelkan tegangan arah horizontal dan lateral yang berbeda nilainya. Begini, konsep ini tuh mesti diuji di laboratorium. Konsep triaksial ini mesti diuji di laboratorium. Nah, faktanya memberikan sigma 1 sampel itu gampang. Tanah, kasih tekan sampel saya, ya, saya kasih tekan vertikal. Selesai, itu sigma V-nya. Ya kan? Tapi sampel tanah dikasih tegangan horizontal yang berbeda nilainya dengan tegangan lateral, itu bukan hal yang gampang, ya. Jadi sulit untuk memodelkan sigma 2 dan sigma 3, sigma H dan sigma L bersamaan dengan nilai yang berbeda. Itu sulit sekali, sehingga disimplifikasi lagi, ya. Sigma H-nya diasumsikan sama dengan sigma L. Sebesar apa? Sigma 3. Saya ulang sekali lagi. Karena kesulitan memodelkan tegangan arah horizontal dan lateral, ya, horizontal dan lateral, maka sigma horizontal dan lateralnya dianggap sama, yaitu sebesar sigma H-nya atau sigma 3-nya atau sigma 2-nya, sama, pokoknya satu nilai aja. Jadi sigma H sama dengan sigma 2 sama dengan sigma L sama dengan sigma 3. Biasanya orang menyebutnya sigma 3 saja, ya, sigma 3 saja. Jadi sekarang saya punya tinggal 2 tegangannya, sigma 1 dan sigma 3. Jadi ya, namanya konsepnya triaksial, tapi tegangannya cuma 2. Coba, nama konsep ini adalah triaksial, tapi tegangan kan triaksial kan berarti 3 dong ya. Tapi tegangannya ternyata cuma 2, sigma 1 dan sigma 3, sigma V dan sigma H doang. Ya, Anda harus bisa menjelaskan, ini tetap triaksial, tapi sigma 2 dan sigma 3-nya dianggap sama. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Belum ya? Oke. Konsekuensi sigma 2 dan sigma 3 dianggap sama, sehingga sekarang saya di laboratorium saya bisa modelin tuh. Sigma 1 saya kasih vertikal, sigma 2 nya saya kasih tegangannya horizontal, sama semua nilainya. Mau semua arah pun ya, maknanya. Kan saya berasumsi seperti itu. Sigma arah lateral, horizontal itu dianggap sama-sama semua. Maka saya bisa memberikan tegangan di sekeliling sampel saya sebesar sigma 3 dengan nilai yang sama. Itu konsekuensinya. Makanya sigma 3 disebut juga, kalau catat ya, sigma 3 disebut juga sebagai tegangan keliling. Tegangan yang bekerja di sekeliling sampel dengan nilai yang sama besarnya. Oke. Ada yang menyebut juga sigma 3 ini sebagai confining pressure, tegangan yang mengekang. Confining pressure itu confine, mengekang, ya, confining pressure, tegangan yang mengekang sampel. Kenapa? Karena sama nilainya, dipegangin tuh, ya, dipegangin sampel saya tuh.
makanya disebut sebagai confining pressure. Ada yang menyebut juga sebagai ya sigma 3 aja, tegangan yang terkenal sih confining pressure ya, atau sigma 3 sebutnya ya. Jadi sekarang kalau saya clearkan ya, sekarang kalau saya punya sampel tanah secara 2 dimensi ya, saya punya sigma V atau sigma 1 dan sigma H atau sigma 3. Oke, saya ulang historinya. Dari yang bentuk kompleks tadi diubah menjadi yang lebih gampang, masih kesulitan, diubah menjadi yang paling gampang, masih kesulitan, akhirnya disederhanain lagi. Ya, itulah yang dilakukan oleh orang geoteknik. Ya, menyederhanakan sesuatu yang kompleks. Biar apa? Biar mudah dihitung. Jadi sekarang Anda punya 2 parameter nih, sigma V atau sigma 1 dan sigma H atau sigma 3. Kareknya mulai. Oke, sekarang kita coba pahami satu-satu ya. Saya mau membuang yang gini deh ya. Sigma V, beban yang bekerja pada satu sampel itu bisa kita hitung ya. Sekali ulang, sigma V atau sigma 1 itu adalah beban yang bekerja pada suatu sampel di kedalaman tertentu. Itu gampang hitungnya. Nanti kita belajar, habis ini kita belajar bagaimana menghitung tegangan vertikal atau tegangan arah pertama. Tapi tegangan arah horizontal atau sigma 3 sulit. Itu sulit dihitung. Kenapa? Teorinya nggak ada. Sigma V teorinya ada, kita bisa menggunakan pendekatan struktur, tapi tegangan lateral nggak ada. Sehingga apa? Sehingga sigma H ini disimplifikasi lagi, yaitu nilainya adalah sebesar sigma 3 sama dengan berapa Pak? Suatu konstanta dikalikan sigma 1 ya. Jadi sigma 3 itu ditebak berdasarkan nilai sigma 1, berapa kalinya gitu ya, berapa persennya dari sigma 1 gitu. K itu adalah koefisien tekanan lateral namanya. Koefisien tekanan lateral. Seperti Anda tahu, sigma 3 ini adalah tekanan arah horizontal atau tekanan lateral. Maka K ini kan kita dekati sigma 3 dengan sigma 1, kita kalikan dengan satu faktor K. K ini adalah disebut sebagai koefisien tegangan lateral. Koefisien yang mengubah tegangan vertikal menjadi tegangan lateral. Makanya disebutnya sebagai koefisien tegangan lateral. Sigma 3 sama dengan K dikalikan sigma 1. Nah, ini cukup sampai untuk kondisi sekarang cukup tahu aja. Ingat baik-baik bahwa tegangan horizontal itu adalah fungsi dari tegangan vertikal. Tinggal dikalikan fungsi itu berupa apa Pak? Berupa koefisien nilai angka. Ya, disebut sebagai koefisien tegangan lateral. Ya, nah ini kita skip dulu ya. Ini saya skip dulu. Jangan pusing dulu, lupain dulu deh. Cukup tahu aja. Oh, berarti sigma 3 sama dengan K dikalikan sigma 1. Artinya dengan kata lain, Anda nggak bisa mencari sigma 3 kalau sigma 1-nya nggak tahu. Jadi sigma 1 yang mutlak Anda mesti paham. Sigma V yang mutlak Anda mesti tahu. Ya. Yang saya silang ini akan diperdalam nanti di pondasi 1 setelah UTS. Kita belajar koefisien tegangan lateral. Kita belajar turap, kita belajar galian basement itu menggunakan konsep sigma 3. Ya, jadi sekarang lupain dulu deh. Ya, masih bisa diulang. Oke. Ya. Jadi sedangkan sigma 1-nya itu mutlak. Anda mesti tahu, ya. Berarti sekarang kita fokus ke sigma 1 atau sigma V. Ya. Sampai sini pertanyaan kan? Ya, saya berusaha sekuat mungkin. Jadi kalau ada yang nggak paham, tolong langsung
langsung ngomong aja ya. Oke, sigma 1 atau sigma V itu adalah beban vertikal. Kalau saya punya tanah, ya, saya punya tanah nih, seperti itu permukaannya. Kemudian saya punya tanah keras, saya punya tanah setebal H lah misalkan. Kemudian saya punya sampel nih, sampel tanah pada kedalaman Z meter dari permukaan tanah. Maka tanah saya menerima tegangan. Saya ulang ya. Kalau saya punya tanah pada kedalaman Z meter dari permukaan tanah, maka tanah saya menerima tegangan. Ya, tanah saya menerima tegangan. Jadi kalau Anda, Pak, rasanya kayak apa, Pak? Tanah itu menerima tegangan kayak Anda dikubur aja. Bagian yang sudah merasa pernah dikubur, begitulah, ya, menerima tekanan dari kanan di atas, di atas Anda, di kanan Anda. Oke, tegangan apa, Pak, yang bekerja pada tanah? Kita ulangi, ini ada sigma 1 atau sigma V dan sigma H atau sigma 3. Seperti yang saya bilang, sigma 3-nya lupain dulu ya, lupain dulu deh ya, sementara simpan dulu untuk nanti. Dengan kata lain ya, saya maka penyemangat, maka sampel saya sekarang menerima tegangan sebesar sigma 1. Pak, sigma 1 dapat dari mana sih? Kalau Anda misalkan angkat beban ya, misalkan Anda berdiri gitu ya, dikasih terus sama teman Anda dikasih beban semboin gitu ya, maka pada Anda bekerja tegangan sebesar berat tubuhnya. Atau Anda angkat barbel, dia angkat barbel yang gede gitu ya. Begitu saya kondisi awal kan ada tegangannya, tapi begitu saya angkat bebannya, maka tangan saya menerima tegangan sebesar apa, Pak? Sebesar berat barbelnya. Sekarang saya punya sampel pada kedalaman Z dari permukaan tanah, maka berapa bebannya? Secara logis bebannya adalah seberat tanah yang ada di atasnya. Seberat tanah yang ada di atasnya. Saya ulang, tegangan vertikal ya, yang bekerja pada tanah, tegangan bekerja pada tanah adalah seberat tanah yang bekerja di atasnya. Jadi kalau ini kan pada kedalaman 1 meter ya, maka berapa sigma V? Sigma V adalah sebesar berat atau gini nih, saya angkat beton ya, saya kan jagoan nih, saya angkat beton ukuran semeter kali semeter ya, beton ukuran semeter kali semeter, maka berapa beban yang saya pikul? Beban yang saya pikul adalah berat isi beton dikalikan tinggi beton. Berat isi beton dikalikan tinggi beton, yaitu 2,4 ton meter kubik dikalikan tinggi betonnya semeter. Maka itulah tegangan yang bekerja pada saya. Berarti 2,4 ton per meter persegi. Sama kayak tanah. Tanah berapa tegangan vertikalnya? Berat isi tanah, gambar tanah dikalikan kedalamannya. Ini adalah tegangan yang bekerja pada sampel saya. Gambar tanah dikalikan kedalamannya. Oke. Ini rumus umumnya. Ya. Ini ada rumusnya, gamma kalikan H. Saya suka menyebutnya si H ya, H kecil ya. Ya udah apa deh, gamma kali Z ya. Tapi gamma berisi kalikan, intinya berisi kalikan kedalaman. Gamma kali H. Nah, sekarang yang mesti hati-hati, gammanya itu gamma yang mana? Ya, pertanyaannya adalah gamma
gamanya gamma ini gamma yang mana? Tanda tanya ya. Yang Z-nya ini Z yang mana? Gitu. Gamanya gamma yang mana dan H-nya atau Z-nya Z yang mana? Oke. Kita lihat satu-satu. Kan gamma dan kan ada dua ya, gamma dan H. Saya lihat satu-satu. Gamma tanah ada 3. Ada disebut sebagai gamma tanah loh ya, gamma dry, gamma kering, gamma di mana kadar air pada tanah itu adalah 0%, disebutnya gamma dry, gamma kering. Ya, yang kedua ada disebut sebagai gamma sat, dari kata-kata saturated. Gamma di mana semua pori-porinya itu adalah terisi oleh air. SR-nya adalah 100%. Maka disebutnya sebagai gamma saturated, jenuh air, gamma jenuh air. Oke. Yang ketiga disebut sebagai gamma unsaturated, atau ada yang menyebut juga sebagai gamma N normal. Ya, ada gamma dry, ada gamma sat, ada gamma N atau gamma unsat. Oke, tadi saya bilang, Pak, sigma V itu sama dengan rumus umumnya adalah gamma tanah dikalikan H. Kan saya bilang tadi, H-nya gamma yang mana, H-nya H yang mana. Jadi gammanya ada 3, Anda mesti milih. Ya, gammanya ada 3 tuh, Anda mesti milih loh. Jadi jangan sembarangan menggunakan gamma. Anda mesti tahu kapan gamma itu digunakan. Si C digunakan gamma unsat. Salah sigma V-nya, maka berdampak ke desain Anda. Desainnya bisa fail atau malah boros. Ya, kita masih bicara gamma nih ya. Kita lihat satu. Apa itu Pak gamma dry? Saya kasih batas ya. Nah, ini. Gamma dry adalah gamma di mana semua pori-porinya terisi oleh air. Anda masih ingat SpongeBob ya? Kalau kita bicara diagram 3 fase, maka kita bicara SpongeBob. Ya, di mana tanah itu terdiri atas tanah dan pori-porinya, bolong-bolong. Pori-porinya itu bisa terisi udara atau air atau keduanya. Ada udara, ada airnya. Nah, gamma dry semua pori-porinya itu terisi oleh udara, air nggak ada. Gamma kering. Ya. Nah, pada kondisi normal kita nggak ketemu tuh lokasi di mana ada kondisi lapangan yang memiliki gamma dry. Nggak ada. Di Gunung Sahara pun nggak ada gamma dry. Tetap ada kadar airnya. Di Gunung Sahara itu ada kadar airnya, ada airnya, tetap ada airnya loh. Ya, makanya nggak bisa kita gunakan gamma dry. Jadi maksud saya, gamma dry ini sebenarnya gamma teoritis, gamma yang kondisinya kita nggak temukan. Ya kecuali Anda mendesain di kawah gunung berapi gitu ya, lain cerita. Ya mungkin nggak ada di situ airnya. Tapi kalau enggak, normal-normal aja nggak ada. Pada kondisi normal, desain normal itu nggak ada kondisi yang kadar air itu nggak ada. Paham ya? Jadi gamma dry jangan digunakan. Skip gamma dry. Jangan pernah menggunakan gamma dry dalam perhitungan tegangan. Siapa sih ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, lanjut ya. Yang kedua gamma sat. Apa itu gamma sat? Gamma sat adalah gamma saturated. Semua pori-porinya, ingat SpongeBob, pori-pori itu lubang-lubangnya terisi oleh air, semuanya full. Derajat saturasinya 100%. Itu teoritis. Pak, di lapangan gimana kondisi yang gamma sat? Di
Di lapangan kondisi yang gamma 1 adalah kondisi di bawah muka air tanah. Ya, jadi kalau Anda mau menggunakan ini pakai gamma 1 atau enggak ya, lihat muka tanahnya. Sampel Anda berada di muka air tanah atau enggak? Kalau sampel Anda di bawah muka air tanah, maka gunakan gamma 1. Ya, sekali lagi, kondisi lapangan yang bisa memenuhi kondisi gamma 1 adalah kondisi di bawah muka air tanah. Paham ya? Sebaliknya, kondisi yang dimana di lapangan itu di atas muka air tanah disebut sebagai gamma ancat. Jadi kalau saya punya tanah seperti itu, ya, ini tanah permukaan, ini tanah dasarnya, kemudian di sini ada air ya, maka jadi di atas ini Anda gunakan gamma unsaturated. Jadi pori-porinya itu terisi oleh air dan udara. Di bawah muka tanah Anda gunakan gamma 1. Ya, gunakan gamma 1. Oke, sampai sini paham nggak? Kapan saya gunakan gamma dry, kapan saya gunakan gamma 1, kapan saya gunakan gamma N? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Gak ada ya rasanya ya, mudah ya. Jadi Anda lihat di problem Anda muka tanahnya di mana? Oh, saya di muka tanahnya di bawah Pak. Sampel saya di atas muka tanah, maka gunakan gamma ansat. Sampel saya di bawah muka tanah, maka gunakan gamma ansat. Ya, gamma dry kita nggak pakai. Ya, itu gamma teoritis. Kondisi lapangannya kita nggak temukan. Gitu. Ya, itu gamma. Mudah-mudahan Anda paham ya. Saya skip masalah gamma. Kecuali pertanyaan. Saya lanjut nih. Kita sudah gamma sudah beres ya. Gamanya sudah beres. Ya. Dan strategi kedua, H. H adalah berat tanah di atasnya. Tinggi tanah di atasnya. Tinggi tanah di atasnya. Itu H. Ini H juga gampang. Jadi tinggal gamma yang mana, H-nya yang mana. H-nya mana Pak? H-nya Pak? Ya H-nya pokoknya di atas di kedalaman yang Anda tinjau. H-nya berapa? Gitu. Ya. Hati-hati, H itu nggak identik dengan kedalaman loh ya. Nanti saya cerita, kalau tanah berlapis H itu adalah di mana lapisan yang Anda tinjau, bukan ketebalan, bukan kedalaman yang Anda tinjau, bukan, tapi ketebalan lapis gitu jadinya. Ini kita bahas ya. Oke, ini saya skip dulu, kemudian saya lanjut. Ini tadi saya ada cerita ya. Jadi ini sudah ada apa yang saya bising-bisingin gambar-gambarin lagi. Jadi berat isi tanah itu adalah berapa satuan volume. Jadi kalau Anda gunakan, kalau di atas muka tanah gunakan gamma N ya, di bawah muka tanah gunakan gamma saturated ya. Itu aja. Kemudian kita lanjut ke ini. Cara kita sekarang. Pak, saya punya tanah seperti ini ya. Tanah seperti ini, tanah ini sudah diuji di laboratorium, gammanya sekian. Kemudian saya pengen tahu nih berapa tegangan yang bekerja pada kedalaman hak meter dari permukaan tanah. Ya, saya punya berapa tegangan yang bekerja pada hak meter dari permukaan tanah. H. Maka tegangan saya adalah tinggal kalian gamma dikalikan H-nya. Gitu. Ya, tadi saya sudah sampaikan tadi. Oke, lanjut. Oke. Ini saya skip saja lah. Nah, nanti nanti saya tadi jangan loh, biar Anda cukup paham gitu ya. Ini saya skip dulu, nanti saya kesana lagi. Saya mau langsung ke ya. Ini. Oke, kita lihat soalnya ya. Saya punya lapis tanahnya itu ada dua. Lapis satu adalah sand,
ya dengan ketebalan kurang lebih 4 meter. Jadi misalnya 4 meter ya dari sini ke sini itu sand. Kemudian lapis 2 itu adalah clay dengan ketebalan juga 4 meter. Oke, yang ditanyakan berapa tegangan, saya bisa total dulu ya, berapa tegangan total? Berapa tegangan total yang bekerja pada tanah saya di titik A? Di titik A ini berapa tegangan totalnya? Berapa sigma V-nya? Nah, oke, kita bedakan biar gampang ya. Sorry, sekali lagi kalau ada yang bingung saya di stop aja ya. Lihat sini semua. Kalau pengen tahu berapa tegangan di titik A, maka kita tahu bahwa titik A ini sesuai dengan konsep tegangan adalah berat semua tanah di atasnya, nih segini. Berat semua tanah di sini. Ya, jadi kata-kata secara vertikal Anda mesti menghitung berat yang ini, berat yang ini, dan berat yang ini ada di belakang. Gitu. Ya. Kalau di soal ini konsep menghitungnya gampang. Jadi ini pertama adalah sand. Ya, pertama sand. Cuma dia bukan ada air nih. Ada air pada kedalaman 2 meter dari permukaan tanah. Artinya di tengah lapis sandnya. Oke. Maka kalau seperti ini, Anda paling gampang ya membuatnya itu per segmen. Jadi bagi aja segmennya. Ini segmen pertama, segmen kedua, segmen ketiga. Jadi berapa tegangan di VA, tegangan V di titik A adalah tegangan di segmen 4, di segmen 1, 2, 3 ya. Tegangan di segmen 1 ditambah tegangan segmen 2 ditambah tegangan segmen 3. Oke, lihat ya. 1 ya. 1 berapa nilainya? Tegangan di segmen 1 sigma V-nya, sigma VA di segmen 1 adalah sebesar gamma kali H. Gamanya apa Pak? Oh, ini di atas muka air, maka gunakan gamma N. Gamma N dikalikan H-nya. H-nya berapa Pak? 2 meter di segmen 1 kalikan 2. Oke. Sekarang sigma V2 adalah sebesar gamma di segmen 2 berapa? Oh, karena di buka air digunakan gamma sat kan? Maka dipakai gamma sat. Gamma sat berapa Pak? Gamma sat 1 ya. Dikalikan H-nya. H-nya berapa? 2 meter. Kalikan 2. Di segmen yang ketiga ini sigma V yang A yang ketiga ya, ketiga sigma V ya, sigma V A ya, A ketiga adalah sebesar, karena ini juga di bawah air kan, lihat ya, ini kondisi lapis selainnya terendam, airnya di atas terendam, berarti kita menggunakan gamma 1 dikalikan hanya 4 meter. Dan demikian kita tinggal kaliin aja 4 meter dikalikan gamma 1 atau 1,05, makanya ada 4 kalikan 1,05. Ditambahkan gamma 1 nya berapa? Gamma 1 1,8 dikalikan 2 meter, 1,8 kalikan 2 meter. Ando 1,8 kalikan 2 meter. Ditambah segmen pertama tadi gamma N kali H. Gamma N nya adalah sebesar, bukan selapisnya, gamma N nya nih 16 1,6 dikalikan 2, 1,6 kalikan 2. Maka total tegangan vertikal saya adalah sebesar 13,4 ton. Sampai sini pertanyaan kah?
Jadi saran saya sekali lagi gunakan per segmen. Pak, saya punya 5 lapis tanah, itu kan dibagi saja ya 5. Kerjakan satu dalam jumlah gitu ya. Kemudian saya clear lagi dulu. Itu adalah tegangan total ya. Nah sekarang kita bicara ada yang namanya tegangan air pori ya, ada namanya tekanan air pori. Apa tuh Pak tekanan air pori? Ingat ya, kita ini konsepnya adalah konsep semua air itu memenuhi semua pori-porinya tanah ya. Bayangkan ada balon gitu ya, ada balon berisi air. Kalau balon berisi air ya, maka pada dinding balon kan ada tekanan ya, ada tekanan. Sebesar apa? Tekanannya adalah sebesar tinggi airnya ya. Saya ulang sekali lagi, saya punya balon nih, atau saya punya bak deh, saya punya bak mandi, saya isi air, maka pada dinding bak kan bekerja tekanan ya, yaitu tekanan dari air. Sebesar apa? Sebesar tinggi air kali genggam air. Saya ulang sekali lagi, kalau saya punya bak nih ya, kalau saya punya bak ya, saya hapus dulu ya, ini saya hapus dulu. Saya punya bak pakai gini deh, gitu. Bak, kemudian ini ada airnya, saya kasih warna biru deh. Baknya biasanya segitu. Oke. Maka pada dinding bak saya bekerja tekanan kan? Sebesar apa? Ya sebesar tekanannya ada sebesar gamma air dikalikan H airnya. Maksudnya gimana Pak? Misalkan saya punya bak saya itu berukuran misalkan 2 meter nih, tinggi baknya 2 meter. Muka tanahnya ada pada kedalaman muka air misalnya pada kedalaman 1,5 meter. Maka pertanyaannya, berapa tekanan di atas bak sini? Berapa tekanannya? Tekanan vertikalnya. Tekanan vertikalnya adalah kan berat semua tanah kan ya, atau kalau tidak dalam mineralnya adalah semua air di atasnya. Di titik ini gak ada air di atasnya kan, maka ini sebenarnya adalah sebesar 0. Pak, saya mau tinjau di sini Pak, di kedalaman berapa nih? 1,5 bagi 3 deh ya, jadi bagi 3 gitu, jadi pas 1,5 meter. Pak, di kedalaman sini berapa tekanan airnya? Tekanan airnya adalah sebesar gamma air dikalikan tinggi airnya dari titik kita tinjau. Kalau di sini tinggi airnya sebesar 1,5 meter, maka ini adalah setengah. Di kedalaman ini satu ya, yang kedalaman A lah ya, di kedalaman A, ini kedalaman B. Kedalaman B berapa Pak? Itunya tekanan airnya. Tekanan B adalah sebesar gamma W dikalikan 1 meter. Karena tinggi airnya adalah 1 meter dari sini ke sini, 1 meter. Di C gimana Pak? C. Kalau di C berarti gamma air dikalikan 1,5 meter. Karena jarak sini adalah 1,5 meter. Oke ya. Jadi gini, tekanan air yang diakibatkan oleh ketinggian air saja itu disebut sebagai tekanan air hidrostatik disebutnya. Saya ulang, tekanan air yang diakibatkan tekanan air akibat tinggi air saja ya, kan tadi kan gamma W kali HW ya, tinggi air saja itu disebut sebagai tekanan air hidrostatik.
tekanan air hidrostatik. Ya. Kenapa saya bilang begini? Karena tekanan air itu ada dua. Ya, tekanan air itu ada dua. Jadi ada tekanan air akibat hidrostatik, ini disebut sebagai simbolnya adalah, kalau air tekanan simbolnya itu U ya, U kecil. Kalau hidrostatik itu disebutnya sebagai U0. Tekanan air hidrostatik. Tekanan air itu ya simbolnya adalah U. Ya, itu merupakan penjumlahan dari U0 ditambah delta U. Saya jelaskan satu kali. Ya, U0 tambah delta. Oke, U0 tambah delta. U0 itu adalah tekanan air hidrostatik. Delta U apa, Pak? Delta U adalah penambahan tekanan air, atau disebut juga sebagai tekanan air pori ekses. Ya, ada lagi disebut sebagai excess for pressure. Excess for water pressure. Ini simbolnya adalah delta U. Ya, ini simbolnya adalah delta U. Ini simbolnya delta. Excess itu penambahan delta U. Oke. Rasanya akibat hidrostatik rasanya kebayang ya, tapi eksesnya apaan ekses? Ekses adalah naiknya tekanan air akibat beban. Naiknya tekanan air akibat beban. Sekarang gini, saya punya bak air nih. Ya, saya punya bak air. Jadi saya punya bak kosong seperti di gambar ini, saya isi air. Maka pada dinding bak saya bekerja tekanan, ya. Sebesar apa, Pak? Sebesar cairnya. Ya, pada kedalaman yang saya tinjau. Seperti yang tergambar di situ. Itu disebut sebagai tekanan air hidrostatik. Jadi akibat ketinggian air doang. Sekarang, sudah sini semua. Sekarang, apa itu, Pak, excess for water pressure? Sekarang kalau saya masukin benda, saya tekan airnya, saya masukin tangan saya ke dalam airnya, masukin tekanan. Maka sekarang tekanan pada air saya bertambah dong. Sebesar apa, Pak? Sebesar berat yang saya masukin, sebesar daya yang saya berikan. Ingat hukum Archimedes. Ya, air akan memberikan tekanan balik sebesar tekanan yang kita berikan. Atau gini, balon deh. Balon berisi air saya tekan. Saya biarkan dulu. Balon saya isi air. Maka pada dinding balon bekerja tekanan hidrostatik. Ya, pada dinding balon, kalau balon saya isi air, ya ini saya pakai balon ya, saya isi air. Maka pada dinding balon bekerja tekanan air sebesar tekanan air hidrostatiknya. Tapi sekarang, ya, itu sekarang saya tekan tuh balonnya, saya press balonnya, maka tekanan air dalam balon meningkat dong. Ya kan? Berapa peningkatannya, Pak? Sebesar kekuatan saya men-squeeze air tadi. Itu disebut sebagai excess for water pressure. Nilainya adalah sebesar beban. Sesuai dengan hukum Archimedes. Ya, itu masalah tekanan air. Sampai sini tekanan air, ada pertanyaan nggak? Untuk tekanan air hidrostatik dan water pressure, excess for water pressure. Pertanyaan kan? Belum ya? Oke. Cari lagi. Ini ada hubungannya dengan konsep dengan efektif. Tadi saya bilang ya. Ini saya bilang dulu. Jadi apa hubungannya, Pak? Tegangan total, tegangan efektif, dan water pressure. Tegangan total itu adalah simbolnya sigma. Water pressure simbolnya adalah U. Tegangan efektif simbolnya adalah H. Sigma tegangan total. Kalau arah vertikal berarti sigma V. Ya, U aja. Ingat, air menekan ke segala arah besar yang sama, jadi nggak ada V, nggak ada H.
Kemudian ada sigma aksen. Ini adalah kalau arah vertikal disebutnya sigma V aksen. Ini adalah tegangan vertikal efektif. Tegangan vertikal efektif aksen. Oke ya. Oke. Apa hubungannya ketiga ini? Hubungannya adalah sigma sama dengan tegangan total adalah tegangan efektif ditambah dengan U. Ya. Tegangan total adalah tegangan efektif ditambah dengan U. Jadi tegangan total adalah tegangan efektif ditambahkan dengan U. Oke, kita bahas satu tadi. U asal udah jelas ya. Tadi saya jelasin katanya U ada dua, ada U0 sama delta U. U0 adalah sebesar hidrostatiknya, tergantung ketinggian airnya. Delta U adalah tergantung eksesnya, tergantung bebannya. Ya, itu pasien cukup jelas. Nah sekarang saya start dari sebelum ke efektif ini tujuan akhir kita nih. Tujuan akhir kita nih menghitung ini nih. Jadi sigma efektif, ya kayaklah. Sigma efektif kalau saya ambil ya, sigma efektif sama dengan total dikurangi U kan. Nah, jadi kita kalau Anda mau mencari tegangan vertikal efektif, Anda harus mencari tegangan vertikal total dulu, kurangi dengan water pressure-nya. Oke, ya. Tadi saya bilang tadi U sudah cukup jelas. Saya jelaskan apa itu tegangan total, apa itu tegangan efektif. Ya, biologi. Ya. Jadi gini, misalkan ya saya punya tanah, tanah saya jenuh air, pori-porinya jenuh air, bayang ya SpongeBob, ya masih ingat SpongeBob, kuning warnanya, terisi oleh air, semua pori-porinya terisi air. Kemudian si SpongeBob tadi saya kasih beban. Nah ini contoh ya, nah ini contohnya SpongeBob saya, ini saya kasih beban. SpongeBob beban, tanah beban. Tanahnya ingat, tanahnya jenuh air, tanah yang pori-porinya semua terisi oleh air. Ya. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah pada saat T sama dengan 0, pada saat T sama dengan 0 detik, siapakah yang menerima? Kalau dipikirin ya, dibayangin ya, paling enak baca contoh itu sambil menghayal ya, menghayal dikit ya. Pada saat si SpongeBob tadi dikasih beban, pada saat T sama dengan 0, siapa yang nahan beban? Coba pikirin sebentar. Saya kan punya tanah ya, tadi kan SpongeBob ya, tanah ada airnya ya, tanah ada airnya. Maka pada saat tanah yang jenuh air tadi saya kasih beban, yang pertama kali menerima beban siapa? Pilihannya adalah A. Tanah, B. Air, C. Tanah dan air. Ayo pikirin sebentar ya, sambil menghayal. Kira-kira kalau SpongeBob saya berikan beban pada T sama dengan 0, siapa yang pertama kali memikul beban? Tanahnya sendiri, airnya sendiri, atau air dan tanahnya? Oke. Jawabannya adalah tanah dan airnya. Ini kan aneh ya, saya kasih pertanyaan, saya jadi jawab ya. Susah sih saya beriterasi begini, tapi apa ya. Jadi pertama kali menerima beban itu tanah dan air, mereka bekerjasama, makanya disebut sebagai total stress. Tanah bekerja secara total, di mana air dan tanahnya bekerjasama menahan beban, makanya disebut sebagai total stress analysis. Disebutnya tegangan total, tegangan yang mengikutkan tanah dan air. Siapa ya? Tegangan yang mengikutkan tanah dan air. Oke, itu disebut sebagai tegangan total. Oke, saya
Masih pusing? Oke, balon berisi air, ya, balon berisi air. Oke, balon berisi air. Balon sekarang saya kasih air, ya. Saya kasih beban, saya kasih beban, dan pencet tuh. Balon berisi air itu saya pencet. Maka yang pertama kali nahan beban adalah tanah dan air, balon dan air. si balonnya sama airnya, ya kan? Itu disebut sebagai kondisi total, ya. Air dan tanah bekerja sama untuk memikul beban, ya. Itu total stres. Oke. Ada pertanyaan tentang total stres? Ada yang bingung nggak? Tidak, Pak. Oke. Sekarang kita bicara efektif. Ending kita nih. Endingnya efektif. Apa itu efektif, Pak? Efektif adalah kondisi di mana kondisi yang memikul beban itu hanya tanah. Efektif adalah kondisi di mana yang memikul beban itu hanya tanah saja. Loh, kok bisa, Pak? Nah, ini yang mesti di pelan-pelan saya sampaikan. Nah, saya punya gambarnya nggak ya? Saya nggak punya gambarnya yang secara bagus menggambarkan itu. Nggak ada. Oke, saya scan-kan aja lah, ya. Jadi gini, logiknya gini. Kita sudah belajar kita semua belajar kemarin bahwa tanah itu punya permeabilitas, betul ya? Bahwa tanah itu poros, dia punya permeability. Air bisa melalui tanah, air bisa melalui pori-pori tanah, betul ya? Kita udah belajar betul. Bahkan kita kenal yang namanya permeability, ya, nilai permeabilitas. Walaupun ya kalau misalkan di lempung itu kecil sekali, di pasir itu besar, tapi dia punya angkanya. Artinya apa? Air bisa lewat. Kan tadi saya bilang, saya punya SpongeBob berisi air, saya kasih beban, ya kan, kasih beban. Maka pada saat T sama dengan 0, pada saat pertama kali beban bekerja, yang menahan adalah tanah dan air. Itu disebut sebagai total stress analysis. Setuju ya? Tapi yang mesti ada paham, seiring dengan perjalanannya waktu, airnya karena tertekan, ya, siapa sih pori-porinya karena tertekan, tersqueeze, airnya keluar melalui pori-porinya. Sekali lagi, ini pelan-pelan airnya keluar, ya kan? Kok nggak mungkin Pak, air kan nggak keluar dari tanah, air keluar dari tanah karena dia punya pori-pori, air keluar. Nah, air keluar terus keluar terus air sehingga apa? Sehingga ini pelan-pelan turun kan? Tadinya tingginya segini, hingga kembali segini, pelan turun ke sini, kempes dia pelan-pelan SpongeBob-nya. Kebayang nggak? Ya. Kenapa Pak? Kempes, Pak? Airnya keluar, airnya pergi. Nah, ada kondisi suatu titik di mana air itu habis. Sekarang yang mikul adalah tanah doang. Itu disebut sebagai efektif. Jadi kalau saya punya bola-bola, ya, saya punya bola-bola, saya punya bola-bola, putih-putih tanah ya, ini butir tanah. Ini diantaranya adalah air. Dikasih beban pada saat pertama kali, betul mereka kerja bareng. Itu disebut sebagai total stress analysis. Tapi berdasarkan karena tertekan, dikasih beban terus, pelan-pelan airnya keluar ya. Airnya pergi mendekat pori-porinya. Putih-putih ini mendekat, sehingga mulai padat, mulai mendekat. Tuk, ketemu putih tanah, ketemu airnya nggak lagi, udah pergi airnya. Itu disebut sebagai kondisi efektif. Kalau masih musik, tadi balon berisi air, saya tekan, berada pada kondisi ini balonnya ya, saya tekan, ya, saya tekan. Ini artinya apa? Kondisi total. Yang mikul beban saya adalah tanah dan balonnya sama air. Kemudian si balon, kalau balon apa?
impermeable ya, supaya modeling impermeable-nya saya kasih bolongan, kasih jatuh jarum, saya kasih lubang lah, anggap aja nggak pecah, saya kasih lubang lah, saya pecah kan, airnya pelan-pelan keluar, muncul keluar air, lama-lama baru kempes, airnya habis, sehingga apa? Ini ketemu, butir-butir ketemu, itu kondisi efektif, makanya sangat logis. Lihat sini semua ya, lihat sini semua, sangat logis kalau formulanya menjadi seperti ini. Saya mau mencari tegangan vertikal efektif. Efektif itu artinya tanda doang, ya. Itu dari tegangan total tanah dan air yang saya kurangi airnya. Saya kurangi dengan airnya yang ini. Jadi saya mencari ini dengan mengurangi totalnya yang ini dengan airnya. Jadi tegangan vertikal efektif itu saya cari dari berapa? Dari totalnya tadi, di mana air sama tanah masih bekerjasama, dikurangi dengan airnya sendiri, sehingga saya dapat tanahnya doang. Gitu. Ada pertanyaan ke sini? Saya akan stop di jam 5 pas. Ada pertanyaan kah sampai sini? Tidak, Pak. Oke, ya. Lanjut. Nah, ini saya berikan dulu ya, clear all drawings. Ini udah saya bahas ya, jadi nggak perlu lagi rasanya. Ini juga nanti Anda akan tahu sendiri lah, itu yang agak susah kok. Saya mau ke nanti sama dulu. Baik. Nah ini, oke, kita masih lagi. Tadi kita di sini kita mencari dengan total. Dengan total kita cari dengan tadi di sini dengan total A itu adalah sebesar langsung muatan di sini kan ya. Kita kan itu kayak tadi kita kalikan gamanya gamanya adalah gamma saturated kalau di bawah air, unsaturated kalau di atas air ya. Sekarang pertanyaan tadi berapa efektifnya? Totalnya sudah ada nih, sigma nya kita tahu ya. Kemudian kegiatannya adalah berapa efektifnya? Sigma A efektif itu berapa? Sigma A efektif adalah sigma total dan kurangi dengan tegangan air pori di A. Sigma nya kita dari itu tadi, gamma kali H. Jadi ingat baik gamma yang mana, H nya yang mana ya. Gammanya gamma yang mana, H nya yang mana. Ya. Sekarang masa tinggal berapa tekanan porinya di A. Tekanan air pori di A kita itu aja. Air kan A kita masih bicara hidrostatik ya, sama dengan karena nggak ada beban di sini. Jadi kalau nggak ada beban kan berarti SS nggak ada, berarti ini sama dengan 0 saja, hidrostatik aja. Ya, UA sama dengan gamma air dikalikan H air kan. Gamma air berapa Pak? 1 satuan ton per meter kubik dikalikan H air berapa? H air di A. Airnya mana airnya? Oh ini airnya. Ini airnya dari sini segini. Berapa jarak tingginya? 2 meter tambah 4 meter. Makanya di sini adalah UA-nya adalah 4 tambah 2 dikalikan 1, 8 ton. Selanjutnya berarti tinggal kurangin aja. Sampai sini ada pertanyaan kan? Ya, silakan. Kalau untuk sabunnya sendiri itu sama kayak Halo. Sorry, agak keras sedikit. Untuk satuannya sendiri itu dari tekanan sama kayak gamanya sendiri atau gimana? Oh ikut, satuan gini. Kalau satuan kan bebas ya, Anda silakan mau menggunakan satuan apapun gitu ya, mau kilonewton dan meter, ton dan meter, kilogram dan senti silakan ya. Tapi yang pasti gini, Anda mesti hati-hati menggunakan gamma W. Ya, hati-hati menggunakan gamma W. Nanti, kenapa? Gamma W itu nilainya bisa 1, bisa 10, tergantung satuannya. Kalau Anda
Anda menggunakan satuan ton dan meter kubik, maka gamma adalah 1 ton per meter kubik. Jadi gamma nilainya adalah gamma ya. Gamma itu misalkan kalau satuannya ton dan meter kubik, ya, tapi dia 10. Kalau satuannya kilonewton dan meter kubik. Jadi terserah mau kayak yang mana. Ya, jadi kalau satuan saya lupa ya Anda silakan aja tentukan asal konsisten. Ya, jangan kilonewton dikalikan dengan ton ya nggak pas nanti. Ya. Apa lagi? Maksudnya gini Pak. Dan Pak, kan di situ yang tekanannya kan ton per meter kubik itu Pak, terus yang gamanya ton per meter